Bismillahirrahmanirrahim. Nuhdikum tahiyatan fa'iqatan, tahiyatan min qalbin amikin bihubbikum, wa nubashirukum salama ahlil jannah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan, bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan kata syukur alhamdulillahi rabbil alamin kepada Zat yang Maha Pengasih tak pandang kasih, Zat yang Maha Penyayang tak pandang sayang. Oleh karena itu, puji syukur hanya milik Allah atas segala karunia yang diberikan kepada kita, sehingga sampai detik ini kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Salawat serta salam semoga mestap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan, penyempurna akhlakul karimah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad akhrajan nas minadh dhulumatil jahiliyah ila nuril islamiyah. Hadirin yang berbahagia, Quran surah Al-Ma'un. Siapa sih yang tidak mengenal surat tersebut? Sebagai seorang muslim, pastinya kita sudah mengenalnya. Bahkan tidak asing lagi bagi kita, betul? Terkhusus kita sebagai warga Muhammadiyah, mulai dari pimpinan hingga simpatisan, melihat keterkaitan antara Persyarikatan Muhammadiyah dengan Quran surah Al-Ma'un, sebagaimana dalam tafsirnya yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Di dalam surat ini diawali dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana ciri-ciri orang yang mendustakan agama? Dan siapa sajakah mereka? Hadirin, setidaknya ada 4 ciri orang yang mendustakan agama. Ciri yang pertama dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat yang kedua. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghadi anak yatim, mereka yang mendiskriminasi, mencaci maki, enggan mengasihi, bahkan tidak ada rasa untuk saling melindungi. Teman, di sini terdapat pesan dan amanah yang cukup berat bagi kita sebagai kader Muhammadiyah, agar kita tidak menghadi anak-anak yatim. Ciri yang kedua dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat yang ketiga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang-orang miskin, yaitu mereka yang bakhil, kikir, medit dan pelit kepada fakir miskin. Lalu percuma saja kita memiliki banyak sekali harta kekayaan, jabatan dan kepopularitasan, akan tetapi kita tidak memenuhi hak fakir dan miskin. Ciri yang ketiga dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat yang keempat. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Nah, sekarang timbul suatu pertanyaan.
Siapa sajakah orang yang celaka dalam sholatnya? Ternyata ada dua tanda yang difirmankan oleh Allah. Tanda yang pertama, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Orang yang lalai adalah orang yang berbalas-balasan, ogah-ogahan dalam melaksanakan sholat. Ketika azan dikumandangkan, hayya 'alas shalah, mereka sibuk dengan gamenya, mereka sibuk dengan gadgetnya. Bahkan ada yang lebih memprioritaskan majelis ghibah yang berada di grup WhatsApp dan lain sebagainya. Kemudian tanda yang kedua, alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang riya. Jadi mereka sholat bukan karena lillah dan billah, melainkan berharap mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang-orang di sekitarnya. Dan ciri yang keempat adalah wa yamna'unal ma'un, yaitu orang yang enggan memberi bantuan terhadap sesamanya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Muhammadiyah adalah salah satu organisasi terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, yang terkenal dengan gerakan liberasi, yaitu gerakan yang mampu menuntaskan keterbelakangan, kebodohan, dan ketidakberdayaan masyarakat. Hal tersebut dapat dibuktikan yang pertama dalam bidang pendidikan. Muhammadiyah kurang lebih memiliki 17.035 amal usaha, mulai dari PAUD taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi universitas. Kemudian yang kedua, dalam bidang kesehatan, Muhammadiyah tercatat memiliki sebanyak 346 rumah sakit dan klinik. Sedangkan dalam bidang sosial, Muhammadiyah kurang lebih memiliki sebanyak 454 panti asuhan dan rumah singgah. Semua amal ibadah, semua amal usaha tersebut dibangun atas dasar kedermaan dan inovasi kreatif umat. Hadirin, mari kita kembali kepada Quran surah Al-Ma'un. Apabila kita menarik ke belakang akan kisah bersejarah di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan Quran surah Al-Ma'un kepada muridnya secara terus berulang-ulang kali, sehingga membuat muridnya merasa bosan. Akan tetapi dari situlah makna, hikmah, dan semangat juang Al-Ma'un mulai tertanam dan menjadi landasan bagi persyarikatan Muhammadiyah dalam menyelaraskan hablum minallah wa hablum minan nas. Teman, dari kisah tersebut dapat kita ketahui bahwasanya Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak menginginkan pelajarannya hanya menjadi tes doktrinal saja, akan tetapi juga menjadi sebuah praktik yang mampu menuntaskan berbagai macam persoalan umat. Lantas, jika dahulu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan para muridnya berkeliling mencari fakir miskin dan anak yatim piatu untuk disantuni dengan harta mereka sendiri, lalu bagaimana dengan kita? Apa yang sudah kita perbuat untuk umat? Wahai rekan seperjuangan yang dirahmati oleh Allah, mari kita bermuhasabah sebagai kader sang surya, generasi penerus bangsa. Mampukah kita bertahan di tengah-tengah rusaknya moral generasi muda? Mampukah kita meneguhkan semangat juang kita tatkala yang lain sibuk dengan urusan kesenangan dunia? Maka tak heran jikalau generasi sebelum kita mempertanyakan akan kualitas generasi milenial saat ini. Begitu banyak faktor yang mempengaruhi karakter dan pemikiran muda-mudi sekarang. Iman, ibadah, akhlak, dan akidah semuanya harus kita bangun di atas fondasi
Al-Quran dan As-Sunnah. Teman, usia muda yang kita miliki saat ini menjadi kekuatan tersendiri bagi kita dalam berjuang. Fisik yang kuat, pikiran yang kritis, dan ghirah yang berapi-api merupakan hal-hal yang sangat diperlukan untuk mencetak kader-kader militan. Oleh karena itu, mari kita mulai dari sekarang. Kita mulai dari diri kita sendiri. Tak harus banyak, tak harus sempurna. Semuanya dapat kita perjuangkan sesuai dengan kompetensi dan kemampuan kita masing-masing. Ingatlah teman, Muhammadiyah harus selalu pada tujuannya. Amal usaha harus senantiasa berjuang dan meluas. Apalagi kita sebagai kadernya, jangan sampai kita mau ketinggalan. Kita harus senantiasa mengobarkan semangat juang al-ma'un. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dari Muhammadiyah kita berkarya. Dari Muhammadiyah kita berjuang bersama untuk Islam agama. Dan dari Muhammadiyah untuk bangsa Indonesia. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat hayatul fata bil ilmi wat tuqa. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.